Ya, untuk video kali ini kita akan belajar menentukan support dan resist. Nanti selanjutnya kita akan belajar untuk memakai indikator di investing.com. Sama coba GJTL, gajah tunggal. Nah, di saham ini support dan resistnya mana sih gitu kan. Nah, caranya kita lihat di mana harga itu mantul, baik itu di harga atas atau di harga bawah. Kalau untuk saat ini harganya kan di 625. Jadi supportnya di mana sih? Kita bisa menentukan supportnya ada di harga 610. Setiap dia menyentuh harga ini, bisa kita lihat di chart kiri juga dia mantul-mantul terus. Jadi ini adalah area support. Area mantul-mantul di bawah harga sekarang. Terus support selanjutnya di mana? Nah, harga mantul juga di harga 494 atau 500. Terus di mana lagi tuh? Support selanjutnya, support kuat ada di harga 408. Lalu support paling kuat itu ada di harga 250 sampai 240-an. Nah, resistnya gimana? Resistnya juga sama. Resistnya kita menentukan di mana harga mantul-mantul di atasnya. Di harga 680 atau ya 690 ya. Harga-harga mantul ini berarti resistnya, batas atasnya. Lalu ada di 780-an. Lalu ada di harga 830 dan resist paling kuat ada di harga 963. Ini sebenarnya support dan resist itu area-area penghalang untuk harga naik turunnya suatu harga saham. Jadi ketika menyentuh harga atau garis-garis ini, dia akan cenderung memantul. Oke. Jadi intinya seperti itu. Tapi untuk resist dan support itu tidak hanya bentuk garis horizontal. Bisa juga dengan cara garis miring seperti ini. Nah, selama harga tidak menembus garis ini, dia akan uptrend. Dia terus menanjak di garis ini. Nah, di saham itu juga ada namanya yang pola triangle, pola segitiga. Ketika pola ini ketembus ke atas di ujung segitiganya, di ujung triangle-nya, dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi jika dia menembus di supportnya, dia akan downtrend. Nah, segitiga ini juga bisa dinamakan sebagai tenan, pola tenan. Selanjutnya kita akan belajar untuk menggunakan indikator di investing.com. Untuk indikator itu ada banyak ya, ada MACD, Moving Average, Bollinger Band, RSI, Stochastic, segala macam. Tapi untuk secara umum yang simpelnya dulu itu kita pakai Moving Average yang kemarin udah aku jelasin. Tapi gimana sih cara settingnya? Nah, kita klik yang bagian atas ini. Kita ketik Moving Average. Kita pakai yang eksponensial. Kita klik satu kali, muncul satu di kiri atas. Kita butuh 4 Moving Average. Nah, settingnya gimana? Settingnya kita klik yang tombol gear ini yang di kiri atas. Ini salah, kepencet close. Wait. Export. Oke, settingnya kita klik yang tombol gear. Dia muncul lengthnya. Kita pakai yang 200, berarti kan harga rata-rata 200 candle sebelumnya. Untuk warnanya kita ganti terserah warna apa, sesuka hati sih sebenarnya. Pakai merah. Selanjutnya kita pakai moving average berapa kemarin, 50. Kita ganti warna sesukanya sih sebenarnya. Lalu moving average 21.
Dan yang terakhir kita pakai moving average 5. Dah, intinya seperti itu. Nah, inti dari moving average itu sebenarnya ketika menembus MA 200 itu mulai uptrend, dan ketika menembus MA 200 ke bawah itu mulai downtrend. Oke. Untuk selanjutnya kita coba untuk menampilkan MACD. Tinggal kita ketik. Kalau ini nggak perlu setting ya. Tinggal pencet, udah keluar nih yang di bawah. Penjelasannya udah ya yang kemarin. Oke, resist, support, udah. Terus untuk indikator juga udah. Sekarang kita pakai suatu tools untuk menentukan tingkat kenaikan dan penurunan suatu saham. Ada yang namanya Fibonacci. Fibonacci ini adalah rasio seperti ini. Kita bisa tarik ke atas, dari bawah ke atas untuk menentukan penurunan, dan kita tarik dari bawah ke atas untuk menentukan kenaikan. Nah, secara umum rasio-rasio Fibonacci ini, golden rasionya tuh yang berapa? Golden rasionya itu adalah 0,618, bisa kita lihat nih, 0,618, 1618, 2618, dan seterusnya. Jadi intinya golden ratio itu yang di belakangnya ada 618. Dan secara umum kenaikan suatu saham itu biasanya tidak melebihi dari rasio 2,618. Nah, cara memakainya gimana sih gitu kan? Nah, kita bisa mengukur, kita memakai penurunan sebelumnya yang terdekat. Makanya kita pakai ujung dari penurunan sebelumnya, kita set nih di 652, terus yang bawah kita set di ujung penurunan yang bawah. Tak sini. Nah, ketika dia mendekati rasio 2618, dia akan mantul. Ya sebenarnya koreksi dikit ya. Nggak sampai 2618, tapi mendekati 2618, dia mantul turun ke bawah harganya ini. Oke. Nah, kita juga bisa memakai penurunan yang lebih besar. Contohnya sini. Ini yang atas, kita taruh di ujung penurunan sebelumnya. Terus yang bawah kita tarik ke ujung penurunan sebelumnya. Nah, ketika dia menyentuh golden ratio 1,618, dia mantul-mantul kan. Jadi penggunaan Fibonacci seperti itu, simpelnya seperti itu. Mungkin nanti kalau udah mulai paham segala macam, udah mulai lanyah ya, udah expert, nanti akan dijelaskan lebih lanjut gimana sih cara penggunaan Fibonacci secara kombinasi dan lebih akurat. Seperti itu.